Hari ini aku jalan-jalan ke museum yang sangat menarik. Ini museum privat, dimiliki sama satu orang. Museum ini nilainya 1T dan isinya luar biasa. Aku akan tampil video-videonya. Ada cipta karya dari Picasso, ada mami dari Mesir dan Egypt, ada lukisan bertema Kristen yang usianya satu lukisan ini bisa 500 tahun, 600 tahun, dan dia punya koleksinya banyak. Dan ini semua dimiliki sama satu orang. Nah, kalian coba tebak di dalam komen. Ini museumnya namanya apa, di mana, dimiliki sama siapa, right? Bisa kalian tebak gak? Kemudian, yang menarik bukan museumnya sendiri, tapi cerita pemiliknya. Karena ini satu orang yang buat dia cemplung 1T ke properti, ke bangunan, ke isi lukisan, masuk akal buat dia. Yang artinya kekayaan dia jauh di atas 1T. Dan kalau kamu tanya, sumber uang dia dapatnya dari mana? Pasti kaget dengan jawabannya. Dia bisa kaya raya dari judi, gambling. Lebih tepatnya, judi balapan kuda, horse betting. Nah, judi itu jelek. Ini aku bukan endorse atau suruh kalian untuk masuk ke dunia judi. No, oke? Justru jangan ke arah sana. Tapi cerita orang ini yang ada pelajaran yang bisa dipetik. Bukan buat judi, tapi untuk hal lain dalam hidup kita. Maksud saya apa? So, orang ini itu dari keluarga yang biasa-biasa aja. Dia kuliah belajar matematika, probabilitas, dan statistik. Dari situ, dia bisa ngumpul data dan faktor-faktor apa saja yang menentukan kuda mana yang akan menang. So, berat badan kuda, berat badan yang naikin kuda, kudanya sakit atau enggak, yang dimakan apa hari sebelumnya, all these factors. Dia bisa hitung semua itu untuk bisa alokasikan probabilitas ke setiap kuda. Kuda yang paling memungkinkan ini, and then yang ini, dengan persentase tertentu. Dia ambil semua data itu, kemudian dikawinin, dipertimbangkan sama rate yang didapatkan. Kalau dia taruh $1, dapatnya berapa kalau menang. Dia bisa kawinin dua faktor ini, sehingga rata-rata setiap kali ada balapan, pasti profit. Net profit. Gak semua taruhan dia menang, tapi dihitung semuanya net profit. Ini kayak apa ya? Judulnya judi, tapi itu cuma medium, vehicle, jalur yang dia pakai buat bisa jadi kaya. Prinsip yang bikin dia kaya adalah prinsipnya dan probabilitas ini loh, ilmu matematikanya. Nah, apa ini lessonnya? Apa ini pelajarannya? Kita dalam dunia ini juga harus mikir soal duit kita, right? Ditaruh di mana supaya gak kalah. Nah, bukan maksud saya judi, tapi maksud saya gini loh. Kalau kamu gak ngapa-ngapain sama duit kamu, uang kamu akan habis jadi nol. Bukan angkanya, nominalnya tetap. Kalau kamu ada 1M, 100 tahun ke depan mesti punya 100M asal gak dimakan, right? Tapi nilai 1M 100 tahun ke depan gak sama kayak 1M sekarang. Jangankan 100M, jangankan 100 tahun. 1 tahun ke depan sudah gak sama. Itulah yang namanya tergerus sama inflasi. So, gak ngapa-ngapain sama duit kita itu kegiatan yang paling bahaya, yang pasti rugi. So, uang kita harus diputar ke something, ke sesuatu. Entah itu properti, emas, bitcoin, apapun asetnya. Tapi harus ibaratnya, kamu mau kuda mana, right? Mau kuda emas, mau kuda bitcoin, mau kuda apa, right? Itu yang selalu harus dipikirkan. Harus ada probabilitas yang dialokasikan. Dan prioritasnya adalah nomor 1, menahan kekayaan yang sudah dihasilkan. Kita sudah susah-susah kerja, harus bisa uang yang sudah dikumpulkan gak tergerus sama inflasi tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Oke? Itu prioritas 1. Baru prioritas kedua, pilih kuda yang paling memungkinkan, paling untung, paling profit, yang menang balapan. Good analogy, right? Nah, kita yang spesialis di Bitcoin dan crypto, first of all, kenapa kita bukan pencinta Bitcoin by the way? Kita di Mindstack sebenarnya cuma milih Bitcoin karena secara data Bitcoin adalah aset yang paling menang. Secara data. Tapi untuk 2024-2025 kita udah kasih prediksi jauh-jauh hari loh, dari 2023 bahkan mungkin lebih earlier dari itu lagi. But point is, kita udah omong jauh-jauh hari. 2024 kripto mulai naik, bukan puncak tapi mulai roket. And then di awal 2024, so ini udah basically lewat, right? Di awal 2024 ada momen yang mana bagus banget untuk sikat bukan cuma Bitcoin, tapi banyak koin yang berpotensi naik 50-100x. Ethereum, Dogecoin termasuk, tapi di luar itu ada banyak. Nah, saat kita ucap itu, yang kita ucap itu dari kacamata probabilitas. Bahwa probabilitasnya adalah tahun 2024-2025 Bitcoin naik, tapi banyak koin yang mengalahkan Bitcoin. Secara probabilitas itu pernyataan yang benar. You punya datanya nggak? Kita punya, kita udah sharing ke komunitas kita. But itu poin 1. Poin kedua, cara kita beneran mengelola dana kita, beli atau enggak, itu berdasarkan probabilitas juga. Di harga 15.500 di Desember-November 2022, data kita menunjukkan probabilitasnya sangat tinggi. Ini harga terendah Bitcoin. So kita serok sebanyak-banyaknya. Di 2024 awal, data kita menunjukkan bahwa ini momennya altcoins, coin micin akan terbaik untuk bisa dibeli. Lawan Bitcoin, bukan lawan dolar. Karena kalau sudah tahu bahwa aset yang paling memungkinkan, kuda yang paling memungkinkan menang adalah Bitcoin, patokannya bukan dolar, tapi berapa Bitcoin yang bisa dihasilkan. Gitu. Oke? Dan dari situlah baru soal, so berapa yang kita beli di harga
mana, itu semua berdasarkan probabilitas. Kan tadi kita udah bilang, udah ada alokasinya, kemudian dikawinin sama skenario. Kalau saya taruh $1 dapat berapa balik. Nah, skenario ini setara dengan kalau Bitcoin lagi di harga tertentu, probabilitas turun lagi atau lanjut naik berapa tinggi. Dan probabilitasnya berapa besar yang menentukan persentase berapa yang kita masuk atau enggak. Nah, itu aku dari contohin Bitcoin, tapi aslinya yang kita beli bukan Bitcoin kali ini. Karena seperti yang prediksi kita, akan banyak koin yang roket naik, oke? So, ini pelajaran yang semoga nangkep. Karena kalau kamu nangkep, ini prinsip yang bisa membuat kamu jadi kaya banget 2024-2025 ini. Tapi kalau kamu nggak nangkep, secara probabilitas kamu itu orang yang sama aja kayak orang yang judi biasa, akan rugi. Atau, kalau nggak mau kayak gitu, ya bisa aja beli terus diam. Beli Bitcoin, diam. Beli properti, diam. Beli emas, diam. Itu juga boleh. Itu nggak perlu mikirin probabilitas, parkirkan di situ, hasilnya harusnya lebih bagus daripada nabung di deposito atau sejenisnya. Anyways, itu dulu untuk video ini. Ini udah run out of time. Semoga pelajarannya masuk dan berharga buat kalian. Subscribe ke channel kita, komen apa yang Anda mau kita bahas lain kali, dan see you guys next time. Sukses selalu!